rekan saya Fatin Sulistiawati, Saya Putri. Saya Dela Wulandari. Saya Dia Arif Pratiwi. Di sini kami ingin membuat video presentasi tentang analisis dan redesign sistem informasi akuntansi UMKM Kedai Bakti. UMKM memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung perekonomian. Namun, masih banyak UMKM yang melakukan pencatatan transaksi secara manual sehingga pengelolaan data menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, kami melakukan analisis terhadap sistem informasi akuntansi pada UMKM Kedai Bakti untuk mengetahui kondisi sistem yang sedang berjalan dan memberikan usulan perbaikan. Tahap pertama yang kami lakukan adalah wawancara dengan pemilik UMKM Kedai Bakti, yaitu Ibu Nur Azizah. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa Kedai Bakti merupakan usaha sembako yang berdiri sejak Februari tahun 2024 dan dikelola langsung oleh pemilik tanpa karyawan. Usaha ini beroperasi setiap hari mulai pukul jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Hasil analisis menunjukkan bahwa proses penjualan, pencatatan keuangan, dan pengelolaan stok masih dilakukan secara manual menggunakan buku. Pembelian barang dilakukan dari agen dan dicatat menggunakan nota, sedangkan pengelolaan stok hanya dilakukan dengan melihat langsung barang yang tersedia. Selanjutnya, saya persilakan Saudari Putri untuk menjelaskan temuan risiko dan redesign sistem informasi yang kami usulkan. Sebelumnya, terima kasih Fatin. Selanjutnya, saya Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai temuan risiko dan redesign sistem informasi akuntansi kepada Kedai Bakti. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan beberapa risiko pada sistem yang sedang berjalan. Yang pertama, pencatatan transaksi masih dilakukan secara manual, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan dan menyulitkan pencarian data. Kedua, pelanggan tidak menerima nota sebagai bukti transaksi, sehingga apabila ada terjadi kesalahan, akan sulit dilakukan pengecekan kembali. Ketiga, Kedai Bakti belum memiliki daftar stok barang, sehingga pemilik sering mengalami kehabisan stok dan kesulitan memantau persediaan. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami mengusulkan perancangan sistem informasi akuntansi yang lebih sederhana dan terkomputerisasi. Sistem yang diusulkan meliputi database produk, pelanggan, transaksi penjualan, dan stok barang. Dengan sistem ini, pencatatan menjadi lebih cepat, data tersimpan lebih aman, serta memudahkan pemilik dalam mengelola informasi dan menyusun laporan. Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudari Dela untuk menjelaskan flowchart sistem dan database yang telah kita rancang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Saudari Putri yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya menjelaskan tentang flowchart dan database. Flowchart dibuat untuk menggambarkan alur proses penjualan pada sistem yang baru. Proses dimulai ketika pelanggan datang dan memilih barang yang akan dibeli. Selanjutnya, pemilik memasukkan data transaksi ke dalam sistem. Setelah transaksi disimpan, sistem secara otomatis menghitung total pembayaran dan memperbarui jumlah stok barang. Seluruh data transaksi kemudian disimpan ke dalam database dan dapat digunakan untuk menghasilkan laporan penjualan. Nah, ini flowchart aktivitas UMKM sistem berjalan Kedai Bakti. Mulai dari pemasok mengirim barang, pemilik melakukan pembelian barang, barang diterima dan disimpan di rak atau etalase, terus pelanggan memilih barang, pembayaran secara tunai, mencatat pengeluaran di buku catatan, rekapitulasi harian atau periodik secara manual, laporan keuangan sederhana hingga selesai. Nah, flowchart Kedai Bakti masih melakukan pencatatan secara manual di buku. Tidak ada sistem stok yang terkomputerisasi. Laporan dibuat dengan menjumlahkan data secara manual. Selanjutnya saya serahkan ke Fatin Sulistiawati. Nah, ini flowchart sistem informasi akuntansi dari usulan kami untuk Kedai Bakti menggunakan Microsoft Excel. Nah, flowchart yang kami usulkan menggunakan Microsoft Excel itu lengkap. Yang pertama ada pembelian.
Dimulai dari start, input data pembelian pemasok, tanggal, barang, jumlah, harga. Lanjut ke simpan data pembelian di Excel. Lanjut ke stok barang bertambah secara otomatis. Lanjut ke database pembelian. Yang kedua itu ada penjualan. Dimulai dari start, input data penjualan, data barang, jumlah, harga jual. Lanjut ke simpan data penjualan di Excel. Lanjut ke stok barang berkurang secara otomatis. Lanjut ke database penjualan. Yang ketiga ada pengeluaran. Dimulai juga dari start, lanjut ke input data pengeluaran, tanggal, jenis, pengeluaran, jumlah. Lanjut ke simpan data pengeluaran di Excel. Lanjut ke database pengeluaran. Yang keempat ada data barang atau stok. Dimulai dari start, lanjut ke input atau update data barang, baik kode barang, nama barang, harga beli, harga jual, satuan, stok awal. Lanjut ke simpan data barang di Excel. Lanjut ke stok terupdate setiap ada pembelian atau penjualan. Lanjut ke database barang atau stok. Yang terakhir ada laporan. Dimulai juga dari start, ambil data dari seluruh database, proses perhitungan otomatis dengan rumus atau pivot table. Lanjut ke hasil laporan, ada laporan penjualan, laporan pembelian, laporan pengeluaran, laporan persediaan, laporan laba rugi, dan yang terakhir selesai. Nah, dari kelima tadi terbentuklah database utama menggunakan Microsoft Excel. Nah, dari laporan pembelian menampilkan total pembelian per pemasok per periode. Nah, dari laporan penjualan itu ada menampilkan total penjualan per hari atau minggu atau bulan. Nah, dari laporan pengeluaran menampilkan total pengeluaran per jenis per periode. Laporan persediaan menampilkan jumlah stok barang yang tersedia dan nilai persediaan. Laporan laba rugi menampilkan ringkasan laba atau rugi usaha per periode. Selanjutnya, saya serahkan kepada saudari Della Wulandari. Selain itu, kami juga membuat database sederhana menggunakan Microsoft Excel. Sebagai dasar penyimpanan data, database tersebut terdiri dari data pemilik, data produk, data pelanggan, data transaksi penjualan, dan data stok barang. Penyusunan database ini bertujuan agar data tersimpan dengan lebih terstruktur, mudah dicari, dan memudahkan proses pengelolaan usaha. Nah, ini database sederhana UMKM. Yang pertama itu data pemilik. Yang pertama ID pemilik P001. Nama pemiliknya itu Nur Aziza. Nama usaha Kedai Pahmi. Jenis usahanya sembako. Berdiri Februari 2024. Jam operasionalnya jam 6 sampai jam 5 sore. Terus data produk. ID produk itu PR001. Nama produk beras SPHP 5 kg, kategorinya sembako, harganya 67.000, stoknya 3 karung. Terus PR002, nama produknya gula pasir, kategorinya sembako, harga Rp 21.000, stoknya 6 picis. Dan masih banyak yang lainnya. Terus selanjutnya ada data pelanggan. ID pelanggan PL001, nama pelanggan Neti, kategori orang tua. Terus PL002, nama pelanggan Ganjar, kategori orang tua. Dan seterusnya. Terus masuk ke stok barang. Nama produk beras SPHP 5 kg, stok awal 3 karung, barang keluar 1 karung, stok tersisa 2 karung. Dan seterusnya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Della. Perkenalkan saya dia. Nah, pada bagian akhir ini saya akan menjelaskan tentang prototipe sistem dan kesimpulan dari proyek yang telah kami kerjakan. Untuk memberikan gambaran terhadap penerapan sistem yang diusulkan, kami membuat prototipe menggunakan aplikasi Firefox Back Office. Nah, aplikasi ini dipilih karena memiliki fitur yang sesuai dengan kebutuhan UMKM seperti pengelolaan data produk, stok barang, pelanggan, dan transaksi penjualan. Nah, pada prototipe ini kami melakukan simulasi input data produk beserta harga beli, harga jual, dan stok barang. Selanjutnya itu dilakukan simulasi transaksi penjualan sehingga sistem dapat menghitung total pembayaran, berbagai stok sistem
penjualan. Nah, berdasarkan hasil analisis yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pencatatan manual yang digunakan oleh UMKM kedai kami masih memiliki beberapa kelemahan, terutama dalam pencatatan transaksi, pengelolaan stok, dan penyusunan laporan keuangan. Nah, melalui perancangan sistem informasi berupa flowchart, database dan workbench menggunakan Wipers Back Office,